Hai guys, welcome back to my video. Jadi hari ini saya akan melakukan sebuah critical journal review atau sebuah review jurnal pada artikel jurnal berjudul Pembelajaran Sejarah yang Aktif, Kreatif, dan Inovatif Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Mengapa critical journal ini saya buat? Karena kita tahu bahwa sejarah merupakan sebuah pelajaran yang sangat bermanfaat bagi halayak umum, bukan cuma untuk anak sekolah saja, namun semua masyarakat, semua lapisan masyarakat harus mengetahui sejarah. Mengapa demikian? Karena sejarah akan membentuk kesadaran nasional yang bisa menumbuhkan nasionalisme pada masyarakat Indonesia. Sejarah juga bisa menganalisis apa penyebab sesuatu terjadi dan bagaimana penyelesaian sesuatu tersebut. Sejarah juga bisa membawa kita kembali ke masa lalu dan bisa melihat bagaimana kronologis kejadian sesuatu atau bagaimana suatu budaya terbentuk atau masyarakat terbentuk atau keluarga dan diri sendiri terbentuk. Itu semua bisa dipelajari dengan sejarah. Sejarah juga bisa membuat kita mempertahankan apa yang baik di masa lalu dan membawanya ke masa depan, dan apa yang tidak baik sehingga tidak dicontoh di masa depan. Namun banyak orang tidak menyukai belajar sejarah. Mungkin teman-teman juga setuju bahwa pelajaran sejarah adalah salah satu pelajaran yang membosankan. Padahal kita tahu bahwa pelajaran ini sangat penting bagi semua lapisan masyarakat. Di sini bagaimana sih cara memberikan pelajaran sejarah yang menyenangkan baik ke anak sekolah hingga ke masyarakat umum supaya mereka bisa memiliki kesadaran sejarah. Tentunya ini memerlukan sebuah strategi dan inovasi pembelajaran sejarah. Banyak artikel jurnal yang telah mengkaji tentang strategi dan inovasi pembelajaran sejarah yang bisa dilakukan oleh guru sejarah untuk mempraktikkannya dalam proses belajar mengajar. Salah satunya adalah jurnal yang saya review ini. Dalam review jurnal ini saya akan memperhatikan beberapa aspek seperti kegayutan antar elemen, kemutakhiran, dan kohesi serta koherensi dan implikasi jurnal tersebut terhadap teori dan pembangunan di Indonesia. Ini akan dianalisis melalui critical journal review ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam ringkasan artikel jurnal. Jadi artikel jurnal review ini berjudul Pembelajaran Sejarah yang Aktif, Kreatif, dan Inovatif Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditulis oleh Herdin Muharrem dan kawan-kawan pada jurnal Bahari Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah tahun 2020. Nah, jurnal ini memiliki volume 3 dan halaman nomor 1 dari halaman 29 sampai 36 serta ISSN-nya 27147908. Apa sih yang dibahas dalam artikel tersebut? Nah, artikel ini tujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini sedang booming-boomingnya tentang AI dan pokoknya yang berhubungan dengan digital, bagaimana sih cara memanfaatkannya dalam kegiatan pembelajaran sejarah. Itulah yang menjadi tujuan dari artikel ini. Dalam artikel ini menggunakan metode mixed method, yaitu menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Untuk memperoleh data dilakukan dengan memberikan angket kepada responden yang merupakan mahasiswa pendidikan sejarah dan mengumpulkan serta menganalisis datanya secara kuantitatif. Dari hasil penelitian tersebut didapatkanlah sebuah kesimpulan bahwa dengan adanya teknologi informasi sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan, terkhusus dunia pendidikan sejarah. Sebanyak 68,8% responden menjawab bahwa mereka setuju bahwa pembelajaran electronic learning atau e-learning sangat bermanfaat pada proses mengajar sejarah yang menggunakan pendekatan teknologi informasi dan komunikasi. Itu dengan banyaknya responden yang menjawab ini, maka hasil dari temuan ini adalah model e-learning itu sangat bisa digunakan untuk melakukan proses pembelajaran sejarah. Nah, ini bisa dilakukan melalui berbagai media platform seperti Schoology, Google Classroom, Zoom Meeting, quiz, WhatsApp Group, dan lain-lain. Apa sih keunggulan penelitian ini? Nah, keunggulan penelitian ini terdapat pada kegayutan antar elemen, di mana antar elemen ini saling berhubungan dari pendahuluan, metode penelitian, dan hasil. Jurnal ini juga memiliki originalitas temuan, di mana pada temuan mereka yaitu model e-learning yang bisa digunakan, yang terbukti digunakan untuk pembelajaran sejarah, didapatkan dari berbagai data yang telah diperoleh dan dari responden terbesar, yaitu 66,8% responden yang menjawab bahwa model pembelajaran ini perlu.
Oleh karena itu, originalitas temuan ini baik. Kemudian kemutakhiran masalah, ya tentu karena kita tahu bahwa masalah sekarang ini adalah masalah teknologi dan informasi, bagaimana cara memanfaatkannya di dalam dunia pendidikan. Jadi untuk segi kemutakhiran masalah ini berhasil. Dan kemudian ada kohesi dan koherensi hasil penelitian. Artikel ini menunjukkan kohesi dan koherensi yang baik antar bagiannya. Tujuannya jelas, yaitu untuk mengetahui efektivitas pembelajaran sejarah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Metodologi yang digunakan juga bagus, yaitu mixed match yang menggabungkan antara data kualitatif dan data kuantitatif. Hasil pembahasan juga merujuk pada data yang didapatkan. Sekarang kita beralih pada kelemahan penelitian. Nah, meskipun memiliki beberapa keunggulan, jurnal ini juga tidak luput dari kelemahan. Yang pertama adalah kegayutan antar elemen. Meskipun penelitian ini menggunakan metode mixed methods, namun implementasinya kurang konsisten, di mana ini mencakup analisis data kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, namun lebih banyak menyajikan kuantitatif dari kuesioner dan tidak banyak disajikan untuk data kualitatifnya. Hal ini menyebabkan kurangnya kegayutan antara metode dan hasil penelitian, membuat metodologi penelitian tidak terimplementasikan dengan baik. Kemudian ada originalitas temuan. Nah, di sini saya menemukan sebuah masalah di mana pada tabel yang ada pada jurnal dipresentasikan bahwa yang setuju sebanyak 68,8%, sangat setuju 6,3% dan tidak setuju 27,1%. Jika dijumlahkan totalnya 102,2% dan seharusnya itu jumlahnya 100%. Selain itu, pada tabel 2 untuk presentasi kuis dengan 2 responden seharusnya adalah 4,2%, namun tercantum 31,3%. Ini terbukti sangat tidak akurat dan sangat fatal karena bisa saja dengan ini temuannya tidak akan original. Kemudian kita akan beralih ke implikasi. Nah, penelitian ini berimplikasi terhadap beberapa aspek. Yang pertama adalah teori. Teori apa itu? Nah, tentang teori efektivitas pembelajaran daring. Ini tentunya berkaitan dengan teori efektivitas pembelajaran daring karena temuan penelitian ini saja menyebutkan bahwa e-learning sangat terbukti digunakan untuk menunjang proses pembelajaran di tengah era digital saat ini. Penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa pembelajaran menggunakan e-learning memiliki manfaat seperti meningkatkan interaksi antara mahasiswa dan dosen, fleksibilitas waktu dan tempat untuk pembelajaran, kemudian memperbarui dan menyimpan materi pembelajaran di ponsel atau komputer Anda. Kemudian ada implikasi terhadap program pembangunan di Indonesia. Ya, tentunya sangat berimplikasi karena pemerintah Indonesia dapat menjadikan e-learning sebagai komponen utama dalam pengembangan kurikulum sejarah. Mengingat mata pelajaran sejarah sering dianggap membosankan, pemanfaatan tidak dapat digunakan menjadi lebih menarik, kreatif, dan inovatif. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peran pendidik dalam menguasai TIK agar dapat membimbing siswa dan mahasiswa dalam menggunakan teknologi secara bijaksana. Oleh karena itu, program pembangunan di Indonesia harus fokus pada pelatihan guru dalam mengoptimalkan interaksi belajar dalam lingkungan daring. Untuk memastikan keberhasilan program berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur digital yang merata di Indonesia. Hasil pembahasan dan analisis mahasiswa. Ya, di sini setelah saya analisis jurnalnya, ini bisa dijadikan sebagai model pembelajaran yang sesuai di zaman yang berkembang teknologi informasi dan komunikasi saat ini, yaitu model pembelajaran e-learning. Menurut saya jurnal ini semua sudah bagus meskipun ada kekeliruan pada data. Namun satu yang saya sangat soroti yaitu temuan peneliti, yaitu model pembelajaran e-learning ini tidak bisa langsung dianggap efisien karena responden yang digunakan hanyalah mahasiswa pendidikan sejarah dan tidak didapatkan data mengenai keefisienan model e-learning ini dari guru maupun siswa yang sudah merasakannya secara langsung. Ini tentunya sangat berdampak. Kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa model pembelajaran ini sesuai karena tentunya kita tidak bisa melihat buktinya secara langsung lapangan karena data hanya didapatkan melalui wawancara atau melalui kuesioner kepada mahasiswa pendidikan sejarah, dan menurut mereka saja itu benar, tidak terbukti dalam lapangan kenyataannya. Maka dari itu ini merupakan salah satu kelemahan artikel ini menurut saya sebagai pereview. Kita langsung ke kesimpulan dan saran. Nah, secara kesimpulan artikel ini menurut saya
sangat bagus. Meskipun terdapat sebuah kekeliruan, namun dari segi kemutakhiran, implikasi terhadap teori, dan juga hasil temuan, itu menurut saya sudah bagus. Dan saya harap artikel ini bisa memperbaiki kesalahannya, yaitu tentang data yang keliru tadi dan tentang responden yang kurang luas, sehingga hasil temuan bisa terlihat lebih efisien. Begitulah hasil dari review jurnal saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dadah.